Pernah nggak sih lo lagi scrolling medsos terus ngelihat orang yang hidupnya kelihatan tenang banget, kayak nggak ada beban, mukanya adem, ngomongnya kalem, vibes-nya tuh kayak habis retreat di gunung sambil meditasi. Tapi pas lo ngulik lebih dalam, ternyata mereka tuh bukan crazy rich yang duitnya nggak habis 7 turunan. Malah kadang hidupnya sederhana banget. Makan tempe tahu, jalan kaki kemana-mana, kerja juga biasa aja. Tapi kok bisa ya, mereka tuh nggak kelihatan stres. Sementara lo baru lihat tagihan listrik dobel, atau saldo tinggal sisa gocap, udah kayak pengen lompat dari lantai 3. Tapi jangan ya, lantai 3 cuma bikin nyeri punggung, bukan solusi. Nah, rahasianya itu bukan karena mereka punya jurus ilmu kebal finansial, bukan juga karena mereka punya link ke dewa rezeki. Rahasianya justru lebih sederhana dari yang lo pikir. Mereka ngerti satu prinsip hidup yang kelihatannya sepele, tapi sebenarnya dalam banget. Fokus ke hal yang bisa lo kendaliin, dan lepasin yang nggak bisa. Dan ini, Sobat Miss Queen yang bijak, adalah inti dari stoikisme, filsafat kuno dari Yunani yang ternyata masih relevan banget buat generasi rebahan masa kini. Di zaman sekarang, kita sering kebalik mindsetnya. Kita ngotot banget pengen kontrol semua hal, cuaca, harga cabe, bahkan isi kepala orang lain. Kita kepikiran, gimana ya caranya biar gaji naik? Gimana caranya biar bos suka sama kerjaan gue? Gimana caranya biar hidup gue kayak si A yang udah punya rumah dan mobil umur 25? Padahal kenyataannya, makin lo berusaha ngontrol hal-hal di luar kendali, makin capek juga hidup lo. Kayak main game level hard tapi kontrolernya rusak, meledak terus, frustrasi. Orang-orang yang hidupnya tenang, itu nggak berarti hidupnya mulus. Mereka juga ngalamin krisis, bokek, cicilan, drama hidup. Tapi bedanya, mereka udah berdamai sama fakta bahwa gak semua hal harus mereka atur. Mereka punya semacam filter hidup yang bilang, oke, ini gue bisa usahain, ini gue pasrahkan. Mereka gak denial. Mereka gak ngeluh tiap hari di Twitter. Mereka sadar, bahkan dalam keterbatasan, mereka masih punya kendali atas satu hal yang super berharga, reaksi mereka sendiri. Dan stoikisme ngajarin banget hal ini. Kayak Epictetus bilang, bukan hal di luar yang bikin kita menderita, tapi cara kita memandang hal itu. Gila ya, filosof 2000 tahun lalu udah ngerti sesuatu yang kita baru sadar setelah burnout kerjaan 3 tahun di kantor toksik. Jadi kalau lo sekarang masih sering panik lihat saldo, mungkin bukan karena duit lo dikit, tapi karena lo belum ngerti cara mengelola pikiran lo kayak orang stoik. Mereka nggak tenang karena punya lebih, tapi karena bisa cukup dengan apa yang ada. Makanya, daripada sibuk iri sama orang yang lebih punya, mending lo belajar dari orang yang lebih tenang. Karena ujung-ujungnya, kedamaian itu bukan soal jumlah, tapi soal cara lo memandang hidup. Jadi gini bro, orang bijak itu bukan orang yang hidupnya anti krisis. Mereka bukan manusia super yang bisa ngeluarin emas dari telapak tangan. Tapi mereka punya mindset yang bikin mereka tahan banting di tengah badai. Salah satunya, mereka nggak pernah naruh harga dirinya di atas uang. Dan ini, serius deh, penting banget. Karena banyak dari kita yang, tanpa sadar, udah memperbudak diri sendiri demi angka di rekening. Kita kerja siang malam, nyari tambahan sana-sini, rela begadang tiap hari, semua demi ngejar sesuatu yang sebenarnya nggak ada habisnya. Orang stoik ngerti, uang itu penting. Nggak ada yang bilang hidup itu bisa tanpa duit. Tapi uang tuh cuma alat. Sama kayak sendok. Lu butuh sendok buat makan, tapi lu nggak perlu nyembah sendok tiap pagi kan? Nah, begitu juga dengan uang. Dia bantu lu beli makan, bayar kosan, hidup layak. Tapi kalau lu udah mulai ngejar uang kayak ngejar cinta toksik, yang makin dikejar makin capek, makin jauh pula, lu bakal masuk ke perangkap kecemasan yang gak ada ujungnya. Coba tanya diri lo, kapan terakhir kali lo ngerasa benar-benar tenang soal keuangan? Mungkin pas baru gajian, iya. Tapi 2 hari kemudian, balik lagi gelisah. Selalu ada tagihan baru, keinginan baru, promo baru, cicilan baru. Nah, orang bijak ngerti bahwa kebahagiaan bukan datang dari nambahin terus, tapi dari ngurangin ketergantungan. Mereka belajar buat cukup. Karena kalau lo terus merasa kurang,
Seberapa banyak pun yang lu punya, lu bakal tetap ngerasa kosong. Kata Seneca, salah satu filsuf stoik paling terkenal. Orang miskin bukan dia yang punya sedikit, tapi dia yang terus merasa kurang. Waduh, kena mental nggak tuh? Ini bukan soal lu harus hidup hemat super ketat, tapi soal lu sadar bahwa lu nggak bisa menukar ketenangan dengan angka di rekening. Bahkan banyak orang kaya yang justru lebih stres, karena makin tinggi mereka naik, makin takut juga mereka jatuh. Uangnya banyak, tapi tidurnya gelisah. Sebaliknya, orang stoik, meski mungkin gajinya UMR, bisa tidur nyenyak karena dia nggak ngukur hidupnya pakai standar orang lain. Jadi bukan soal seberapa gede penghasilan lo, tapi seberapa sehat relasi lo sama uang. Kalau uang udah jadi pusat hidup, semua keputusan lo bakal kacau. Lo bakal pilih kerjaan yang lo benci, lingkungan yang bikin burnout, bahkan gaya hidup yang sebenarnya lo nggak nikmatin, cuma biar kelihatan sukses. Padahal orang bijak tuh nggak butuh validasi. Mereka fokus bikin hidupnya bermakna, bukan sekadar bermewah. Dan ironisnya, justru dengan pola pikir kayak gitu, mereka jadi lebih tahan, lebih fleksibel, dan lebih bahagia. Mereka bisa bilang, gua nggak kaya, tapi gue cukup. Dan itu bro, adalah kekayaan yang nggak bisa dibeli. Jadi daripada terus ngejar angka, mending lu latihan ngatur pikiran. Karena begitu pikiran lu tenang, hidup lu juga ikut damai. Duit penting, tapi pikiran sehat jauh lebih mahal nilainya. Nah, sekarang kita masuk ke jurus rahasia para stoik, premeditatio malorum. Tenang, ini bukan mantra Latin buat manggil arwah. Ini artinya membayangkan hal-hal buruk yang mungkin terjadi. Kedengerannya horor, ya? Kayak ngajak-ngajak sial. Tapi justru ini yang bikin mereka kuat mentalnya. Mereka latihan ngebayangin skenario terburuk dari hidup, bukan buat stres-stresan, tapi biar siap mental duluan sebelum dunia kasih kejutan. Ibaratnya, mereka tuh kayak ninja yang udah latihan gelut di malam gelap sebelum diserang beneran. Misalnya nih, lo sekarang masih punya penghasilan tetap. Daripada cuma bersyukur sambil rebahan, orang stoik akan berpikir, gimana ya kalau tiba-tiba gue dipecat? Apa yang harus gue lakuin? Apakah gue masih bisa survive? Apakah gue masih bisa makan tempe goreng dengan hati damai? Mereka nggak jadi pesimis, tapi mereka realistis. Karena mereka tahu hidup itu nggak stabil. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang kayak stuck di tengah-tengah liftnya rusak. Dan orang yang udah siap mental dari awal, nggak akan panik kalau krisis beneran dateng. Bandingin sama orang yang selama ini denial. Yang hidupnya digantungin sama ekspektasi, gaji harus naik terus. Rejeki pasti ngalir, bos pasti baik hati dan tidak sombong. Sekali dunia kasih plot twist, langsung mental breakdown. Karena mereka nggak pernah siap. Hidup tuh bukan sinetron yang selalu happy ending. Hidup itu kadang absurd, dan stoikisme ngajarin lo buat berdamai sama ketidakpastian itu. Para stoik juga percaya bahwa penderitaan mental bukan berasal dari kejadian, tapi dari cara kita menyikapinya. Kalau lo udah siap kehilangan, lo nggak akan terlalu sakit pas kehilangan itu datang. Bukan berarti nggak sedih, ya. Tapi lo nggak akan tenggelam dalam duka. Lo akan bilang, oke, gue udah pernah mikirin ini. Sekarang tinggal jalanin. Lo jadi lebih jernih ambil keputusan. Nggak panik. Nggak gerasak-gerusuk. Dan dalam dunia penuh ketidakpastian, kayak sekarang di mana harga cabai bisa lebih fluktuatif dari harga saham, kekuatan mental kayak gini tuh priceless banget. Dan hal ini bisa banget lo latih. Coba aja, misalnya, mulai dari hal kecil. Bayangin, gimana kalau besok HP gue hilang? Nah, daripada langsung stres, lo jadi mikir, oh iya, data penting udah backup belum? Kalau beneran hilang, gue harus ngapain? Jadi, pas kejadian beneran, semoga sih enggak, lo nggak langsung puyeng. Lo udah punya plan. Mental lo nggak goyah. Dan percaya deh, orang yang kuat mental itu auranya beda. Mereka jalan di tengah badai tapi nggak kelihatan kacau. Dalam hati mungkin deg-degan, tapi luarannya tetap kalem. Karena mereka udah latihan ribuan kali di kepala mereka sendiri. Selain latihan mental, ada satu kekuatan besar dari orang bijak ala stoikisme yang sering banget diremehkan. Mereka tahu kapan harus bilang cukup. Di zaman sekarang, kata cukup itu kayak harta karun. Langka banget.
Karena lo buka Instagram aja isinya orang pamer. Ada yang baru beli mobil, ada yang liburan ke Maldives, ada yang buka bisnis kopi ketiga dalam setahun. Dan lo yang masih bayar cicilan motor bisa langsung ngerasa, gue kurang, gue harus kerja lebih keras. Padahal, belum tentu yang kelihatan kaya itu tenang batinnya. Bisa jadi dia justru lebih stres dari lo, cuma kelihatannya aja kayak happy terus. Orang stoik gak melarang lo buat sukses, kaya, atau punya ambisi. Tapi mereka selalu nanya, tujuannya apa? Kalau lo kerja siang malam, biar bisa beli barang branded yang bahkan lo sendiri gak ngerti fungsinya, ya buat apa? Kalau tiap pencapaian lo cuma lo pakai buat ngalahin orang lain, ya sampai kapan lo bisa merasa puas? Stoikisme ngajarin, kebahagiaan bukan tentang punya lebih, tapi tentang merasa cukup. Dan cukup itu bukan angka, tapi sikap. Lo bisa punya 20 juta sebulan tapi tetap ngerasa kurang. Lo bisa punya rumah 2 tingkat tapi tetap iri sama yang rumahnya ada kolam renangnya. Kalau lo terus-terusan ngukur hidup pakai pencapaian orang lain, hidup lo bakal jadi lomba lari tanpa garis finish. Capek sendiri. Padahal, orang stoik justru berhenti lari pas orang lain makin ngebut. Bukan karena malas, tapi karena mereka sadar. Hidup yang damai gak ditentukan sama seberapa cepat lo lari, tapi seberapa sadar lo melangkah. Dan ini bukan berarti mereka pasrah. Mereka tetap punya target, tetap berkembang, tapi mereka gak ngebiarin ambisi menguasai hidup mereka. Mereka kerja karena ingin, bukan karena terpaksa. Mereka nabung karena bijak, bukan karena panik. Mereka bisa menikmati proses tanpa harus terus-menerus dikejar next level yang gak jelas bentuknya. Mereka tahu, kadang justru dengan hidup sederhana, hati lo lebih lapang. Kadang justru dengan beli lebih sedikit, lo merasa lebih bebas. Coba deh lo pikirin, kapan terakhir kali lo beli sesuatu cuma karena lo butuh, bukan karena FOMO? Kapan terakhir lo bisa nikmatin kopi di teras rumah sambil senyum, tanpa mikir, kok belum punya rumah kayak influencer itu ya? Kalau lo udah lupa rasanya, mungkin ini saatnya lo belajar dari para stoik. Karena mereka tahu bahwa di balik segala hiruk-pikuk dunia, ketenangan itu datang bukan dari lebihnya harta, tapi dari dalamnya makna. Makanya, kalau lo perhatiin, orang-orang bijak itu cenderung slow living. Bukan dalam arti hidup lambat karena males, tapi karena mereka mindful dalam setiap langkahnya. Mereka nggak kejar-kejaran sama hidup, karena mereka sadar. Bukan siapa yang paling cepat yang menang, tapi siapa yang paling sadar kenapa dia jalan. Dan ini bro, bedanya orang bijak sama orang panik. Orang bijak tahu kapan harus gas, kapan harus rem tangan, dan kapan harus berhenti buat ngopi sambil mikir. Sementara kita, kaum overthinking maksimal, udah jalan jauh, lupa tujuannya kemana. Stoikisme tuh bukan ngajarin lo buat jadi orang pasif. Bukan nyuruh lo pasrah kayak daun jatuh di selokan. Justru sebaliknya, stoikisme ngajarin lo buat tahu posisi, paham situasi, dan ambil aksi yang bijak. Jadi kalau sekarang lo lagi struggling di hidup, entah soal keuangan, karier, atau hati yang gak dibales chatnya, coba deh berhenti sebentar. Tanya ke diri lo, apa yang bisa gue kendaliin saat ini? Dan apa yang sebaiknya gue ikhlasin? Jawaban dari pertanyaan itu bisa jadi turning point hidup lo. Lo bakal kaget betapa banyak beban hidup yang ternyata cuma karena lo berusaha ngontrol hal-hal yang di luar kuasa lo. Lo panik karena investasi lo turun, padahal market emang lagi merah semua. Lo cemas karena temen lo udah punya bisnis, padahal lo gak tahu di balik itu dia juga stres karena ngurus utang modal. Lo takut gagal, padahal belum juga mulai. Semua itu muncul karena lo lupa satu hal. Lo gak harus ngatur semua. Lo cukup atur diri lo, pikiran lo, dan tindakan lo. Dan percayalah, ketenangan itu bukan hasil dari semua masalah selesai, tapi dari sikap lo yang bisa tetap steady di tengah masalah. Lo bisa tetap senyum meski lagi bokek. Lo bisa tetap santai meski belum jadi orang besar. Karena lo tahu, hidup itu proses. Dan selama lo berjalan dengan kesadaran, lo gak perlu buru-buru. Lo gak harus buktiin apa-apa ke siapa-siapa. Lo cukup jadi versi terbaik dari diri lo hari ini. Gak sempurna, tapi terus bertumbuh. Akhirnya, hidup orang stoik itu bukan hidup yang datar. Mereka juga punya gejolak. Tapi bedanya,
Mereka tahu caranya ngadepin badai tanpa keburu tenggelam. Mereka tahu kekayaan paling sejati bukan jumlah digit di rekening, tapi ketenangan di hati. Dan lo pun bisa ke sana, asal lo mau mulai dari sekarang, dari yang kecil, dari satu prinsip stoik yang sederhana. Kendalikan yang bisa lo kendalikan, dan lepaskan yang nggak bisa. Jadi bro, kalau lo ngerasa hidup lo sering kaos, panik tiap tanggal tua, atau overthinking tiap lihat story temen yang lagi pamer gaya hidup sultan, mungkin ini saatnya lo nyemplung dikit ke dunia stoikisme. Nggak perlu langsung jadi Epictetus dalam semalam. Cukup mulai dari satu pertanyaan aja. Apa yang bener-bener bisa gua kendaliin hari ini? Dari situ, pelan-pelan lo bakal nemuin ketenangan yang selama ini lo cari. Bukan di luar sana, tapi di dalam pikiran lo sendiri. Kalau lo suka pembahasan kayak gini, yang nyambungin filsafat, duit, dan hidup sehari-hari dengan gaya santai kayak lagi nongkrong, jangan lupa like, share ke temen lo yang overthinkingnya udah level dewa, dan subscribe biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Kita bakal bahas lebih banyak lagi soal gimana stoikisme bisa bantu lo bertahan di dunia yang makin absurd ini. Karena percaya deh, hidup nggak harus mewah buat bisa damai. Tapi hidup harus sadar, biar lo nggak cuma ikut arus, tapi bisa nikmatin perjalanan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan ingat, yang tenang bukan berarti lemah. Kadang justru yang paling tenang, itulah yang paling kuat.